Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufiknya, dan juga nikmat-nikmat yang kita tak mampu untuk menghitungnya, nikmat-nikmat yang kita tak mampu untuk membalasnya atau menggantinya, dan nikmat-nikmat yang dengan semua nikmat itu akan memberikan kenikmatan yang lebih besar lagi kepada kita. Karena jika kita menggunakan nikmat itu dengan baik, maka dengan sebab itulah dia bisa menjadi bagian dari jalan-jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara yang Allah berikan kepada kita nikmat sehat dan usia yang dipanjangkan, dan alhamdulillah kita menggunakan nikmat itu dengan baik. Di pagi ini kita menggunakannya dengan rukuk dan sujud, dan kita hadir di dalam majelis untuk mengingat Allah, majelis untuk mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang agama ini, yang mudah-mudahan itulah wujud syukur kita. Dan karena itulah maka sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, insya Allah Allah juga akan mengumpulkan kita di surganya nanti bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mumpung momentumnya masih baru selesai Ramadan dan Syawal. Kita baru di tanggal 3 ya. 3 Zulqa'dah ya. Betul? 3 apa? 3. Terakhir kan Rebok itu 30, Rebok itu 29 sama Syawal, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 3 berarti sudah 3 Zulqa'dah. Ya tergantung sih, enggak sama. Sama. Karena versi pemerintah punya 30, 29, versi Muhammadiyahnya 30 Ramadannya. Jadi tetap tanggal 1 Syawalnya sama. Kecuali 1 Syawalnya beda. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, artinya semangat untuk menjadi lebih baik itu harusnya masih ada. Dan Ramadan kita bukan main geber-geberannya. Jadi orang super soleh lah. Ya kalaupun kurang dikit selama bulan Syawal, masih lebih baik lah dibandingkan sebelum Ramadan. Ya, dibandingkan Sya'ban, mudah-mudahan masih lebih baik kondisi kita hari ini. Nah, biar dinaikin lagi gitu, dikasih booster gitu. Sebelum turunnya kebanyakan gitu 14,
saya pengen kasih booster lagi, kasih penguat lagi. Karena biasanya bab-bab ini nggak mudah untuk bukan nggak mudah untuk dipahami, tapi nggak mudah untuk dilakukan oleh orang yang jomplang gitu jaraknya. Ibarat ngangkut beban, orang kalau baru bisa ngangkut beban 10 kilo dikasih 100 kilo pasti nggak kuat. Tapi kalau dia kuat ngangkut beban 50-60 kilo bisa dicoba tuh, ngangkut 100 seperti itu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, dan rasanya saya belum pernah bahas di sini. Satu ayat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 146. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah di dalam ayat itu, wa ka'ayyin, dan berapa banyak, disebut ka'ayyin, dan berapa banyak, min nabiyyin, dari para nabi, qatala, yang mereka itu berperang, para nabi, ma'ahu, bersama mereka, ribbiyuna katsirun, banyak dari ribbiyun. Jadi para nabi itu berperang didampingi, dibersamai oleh para ribbiyun. Jadi ada dua istilah, ka'ayyin lalu ribbiyun, dan kemudian katsirun, ada tiga. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Pada mereka itu, ya, si ribbiyun ini, ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak memiliki, disebut sebagai di ayat itu al-wahan, ma wahan, enggak wahan, ya. Lima asabahum fi sabilillah, di dalam ketika mendapatkan musibah, ya, mendapatkan bencana, di dalam perjuangan mereka mendampingi para nabi tersebut. Wa ma dha'ufu, mereka enggak dha'uf. Wa mastakanu, dan mereka tidak istikana. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha wallahu yuhibbus sabirin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat itu kita tahu bahwa para nabi itu ketika membawa risalahnya, membawa tugas dakwahnya dari Allah, kan para nabi dan rasul itu kan jalanin tugas dari Allah, kan. Tugasnya apa? Untuk membawa agama, mengantarkan agama, mengajarkan agama. Dan ketika mereka menjalankan tugas itu, nggak ada yang kayak kita nih, bisa duduk tenang, ya. Diambil kamera pula, direkam, terus habis itu ada sarapan, nggak ada yang ganggu gitu. Nah, para nabi itu ketika mereka menjalankan tugas dakwahnya, itu tidak sedikit yang mengalami gangguan-gangguan, bahkan bukan hanya gangguan, tapi juga hambatan-hambatan, bahkan bukan hambatan, bahkan ancaman, siksaan, penganiayaan, bahkan sampai
ditumpahkan darahnya. Ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya bukan dibunuh sama kaumnya sendiri. Ya. Kemudian begitu pula Nabi Musa alaihissalam terusir dari kampung halamannya, dari negerinya. Dan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan main, bahkan dia harus berperang di dalam menjalankan dakwah itu. Bukan keinginan mereka, tidak. Ya, bukan, kalau ditanya pasti mereka pengennya anteng-anteng aja. Makanya yang disebut akhlaknya para nabi itu la'ala khuluqun azim. Akhlak mereka tuh akhlak yang agung. Ya. Akhlak yang enggak cari musuh. Tapi emang musuhnya kebangetan gitu. Ya, udah enggak nyari musuh, tapi dia nawarin diri, gue jadi musuh dong gitu. Ya. Sengaja memusuhi walaupun enggak dibalas. Dan bahkan kalau kita belajar sirah Nabawiyah, itu dari tahun pertama Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dari sejak awal itu sudah dapat hambatan, dapat tantangan, dapat penyiksaan, ya kan? Dan lain-lain gitu. Dan itu berlangsung selama 13 tahun di Mekah. Kagak ngelawan, 13 tahun gak ngelawan. Lalu kemudian nggak menyelamatkan diri juga, nggak pergi. Dengan alasan apa? Allah belum merintahin kita untuk pergi. Maka begitu turun ayat untuk hijrah, barulah kemudian mereka berangkat hijrah. Bahwa segala mereka nampak. Begitu pula ketika bicara tentang melawan, gitu. Allah belum suruh kita melawan, maka mereka nggak melawan. Tapi begitu turun ayat tentang jihad, baru mereka melawan. Jadi jihadnya itu bukan jihad yang ofensif, tapi jihad itu adalah defensif, mempertahankan diri. Karena dianiaya, diperlakukan seenak-enaknya, gitu. Ya udah, kalau kata istilah ayah saya itu, semut aja diinjak menggigit kan gitu. Selemah-lemahnya semut, kalau diinjak maka dia akan menggigit. Nah, Bapak sekalian, artinya nggak enak gitu, nggak santai, nggak lenggang kangkung gitu para nabi itu. Banyak sekali pengorbanan yang mereka rasakan. Dan para nabi itu mereka selalu punya pendamping. Semua nabi itu punya, yang kalau dalam istilah itu disebut hawari. Ya, hawari itu pendamping-pendamping setianya para nabi. Kita kenal pendampingnya Nabi Isa alaihissalam itu ada 12 orang hawarinya. Nabi Musa itu hawarinya nabi juga, yaitu Nabi Harun. Begitupun dengan Nabi kita Rasulullah SAW, dia punya hawari. Walaupun tidak disebutkan berapa orang hawarinya, tapi kalau mau dilihat sebagai yang setia dan di awal, sejak awal, bukan berarti yang lain gak setia, semuanya setia, tapi yang di awal-awal fajar Islam itu mereka sudah ada. Ya. Itu kalau di fase awal dakwah Islam di kota Mekah, karena ada dua fase itu di kota Mekah. Fase pertama, fase kedua. Fase pertama sembunyi-sembunyi, fase keduanya terang-terangan. Itu kurang lebih ada sekitar 60-an orang lah, ya, kurang lebih. Tapi kalau dilihat yang awal sekali, kita kenal dengan as-sabiqun al-awwalun, dengan 10 orang yang pertama, ada 10 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kemudian pendamping para nabi ini, para hawari ini kemudian apa istilahnya, pendamping para nabi ini ada yang apa istilahnya, levelnya gitu ya. Dalam bahasa lain itu Allah sebut di dalam ayat tadi ribbiyun. Ma waha apa wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun. Ada namanya para ribbiyun. Nah, ribbiyun ini adalah orang-orang yang selalu mendampingi mereka di dalam suka dan duka, wabil khusus di dalam dukanya. Kalau kita buka Sirah An-Nabawiyah misalnya, di perang Uhud itu baru sekalian. Perang Uhud itu kan ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu sebelum pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat, dari Bukit Rumat. Bukit Rumat itu bukit kecil yang ada di depannya Bukit Uhud. Kalau yang pernah umroh datang ke Uhud, ya, bukan ada gunung yang gede, agak panjang, agak melingkar lah gitu. Kemudian ada gunung kecil yang sudah dinaikin sama jamaah biasanya. Ya, jamaah kalau ke Uhud tuh pasti naik ke bukit itu. Ya, yang mungkin apa? Kadang saya mikir kalau naik sekalian aja Uhudnya dinaikin. Ya, mungkin karena Uhudnya nggak sanggup dinaikin. Uhud itu selalu jadi ukuran ya Bapak sekalian di dalam banyak amalan, termasuk misalnya ya, ukuran pahala itu sering dipakai Uhud ya. Orang yang apa mengurusi jenazah dari awal hingga akhir itu pahalanya sebesar 2 gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu nggak gede-gede banget dibandingin gunung Salam, pegedean Salam ya. Dibandingin Pangrango, apalagi dibandingin Semeru, ya. Cuma gunung Uhud itu adalah gunung paling besar di sana. Jadi gunung paling besarnya aja segitu. Jadi bukan hanya sekedar oh kecil dong malah enggak, tapi itu menyimbolkan sebagai sesuatu yang paling besar. Nah, tahap pertama itu kan ketika pasukan pemanah belum turun dari Bukit Rumat, dari Jabal Rumat. Itu masih menang kaum muslimin. Ya, kan pertarungan itu terjadi antara Gunung Rumat, Bukit Rumat dengan Bukit Uhud. Musuh datang dari sini, dari kota Makkah, ya kan? Kaum muslimin standby di antara Rumat dengan Uhud. Kemudian pertarungan terjadi di sini, di Rumat, di Uhud, pertarungan terjadi di sini. Kenapa taruh 50 orang pasukan pemanah di sini? Ya kan? Buat mengantisipasi kalau ada kondisi-kondisi yang tidak baik, termasuk di antara kalau ada serangan dari belakang. Karena ini jalurnya melingkar gini nih. Gitu. Ini Gunung Rumat, ini jalur milik kaum muslimin di sini. Kalau ada serangan dari sini, maka pasukan pemanah siap mengamankan. Di situ menang. Sampai kemudian musuh lari, meninggalkan semua hartanya. Kenapa kok ninggalin harta sih disebut? Karena memang ketika Uhud itu perang balas dendam, Pak. Ya, Uhud itu perang balas dendam. Balas dendamnya orang Quraisy atas kekalahan di Badar. Ya. Jadi karena di Badar dia kalah, dia balas dendamnya di Uhud. Khususnya balas dendam 1 orang. Kenapa? Karena keluarganya mati 3-3-nya di Uhud, di Badar, di awal perang. Jadi ketika perang Badar itu di awal, sebelum mulai kan ada perang tanding dulu tuh 1 lawan 1. Nah, jadi kalau dulu perang itu diawali dengan perang tanding dulu. Jagoan-jagoannya maju, kemudian 1 lawan 1. 3 orang dari kaum muslimin itu Hamzah, Ali dan Ubaidah. Saya lupa Ubaidah bin Al-Harits atau Ubaidah siapa, pokoknya Ubaidah nama awal. 3-tiganya menang. Musuhnya terbunuh. Kecuali Ubaidah, dia pun ikut terbunuh.
karena lukanya. Dan 3 lawannya itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu ngelawan Hamzah. Utbah bin Rabi'ah itu ayahnya Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Kemudian ada anaknya Utbah, Syaibah bin Utbah. Sama ada satu lagi adiknya Utbah. Jadi bapak, adik bapak sama anak, tiga-tiganya mati. Jadi bapaknya Ubaidah bin Al-Hans, ayah Ubaidah bin Al-Hans. Bapaknya Hindun ngelawan Hamzah. Adiknya Hindun ngelawan Ali. Dan pamannya Hindun ngelawan Ubaidah. Dan tiga-tiganya, bapaknya, pamannya, sama adiknya mati semua. Makan dendam sekali itu. Dan ketika dia dendam itu, bahkan di perang Uhud itu dia ikut hadir Hindun. Bahkan dia apel akbar sebelum berangkat itu dia yang menyemangati. Dan dia perintahkan semua untuk membawa semua hartanya. Jadi pasukan itu suruh bawa hartanya, Pak. Perang bawa harta. Apa tujuannya? Karena orang-orang Quraisy itu cinta pada hartanya, gitu, cinta pada dunia. Maka kalau seandainya dia bawa harta, harapannya gak akan lari dari medan perang. Gitu. Ya, karena kalau lari berarti hartanya tinggalin. Gitu. Jadi cara untuk biar gak kabur gitu dari medan perang, suruh bawa hartanya semua. Tapi ya semeraki-merakinya orang gitu ya. Kalau orang sini bilang apa? Pelit. Koret orang. Pelit-pelitnya, semenit-menitnya orang. Kalau tukerannya mati apa harta, pasti dia milih harta yang hilang daripada nyawa yang hilang. Jadi pergi itu, jadi tinggalin tuh harta-harta yang dibawa itu di antara Bukit Rumat dengan Bukit Uhud tuh banyak tuh emas, perak gitu ya, ditinggalin. Kaum muslimin nyerang gitu karena mereka lari ngejar. Nah, pasukan pemain yang ada di Bukit Rumat tuh melihat, wah itu harta rampasan perang. Nah, kalau nggak diambil, kita tak akan kebagian. Walaupun sudah dilarang sama pimpinannya. Karena Rasulullah pesan apapun yang terjadi, mau menang, mau kalah, mau kaum muslimin kepukul mundur ataupun ngejar musuh, nggak boleh ada yang turun kecuali Rasulullah udah perintahin untuk turun. Terjadi perdebatan, nah ini lagi-lagi nih kaum muslimin nih kalau udah berdebat kadang-kadang, aduh gitu, ngeri ya, pas sekali. Saudara-saudaranya di Palestina kagak dibelain, kagak dibahas, kagak didiskusiin. Tapi urusan-urusan sepele diributinnya ramai banget gitu, kagak habis-habis 7 hari 7 malam, kagak selesai gitu. Ya, bos. Orang Palestina itu udah sampai di ujung negaranya loh, Pak. Dari utara diusir turun ke bawah, dari bawah turun lagi ke bawah turun lagi. Ini sekarang udah di ujung negaranya persis. Untuk Rafah itu di bawah persis perbatasan dengan Sinai dengan Mesir. Itu udah disuruh keluar, udah disebarin, udah disebar dari pesawat itu selembaran-selembaran kepada penduduk Rafah untuk keluar dari Rafah. Itu penduduk Palestina semua di situ tuh sebagian besar, 1,7 juta dari 2,5 juta. Di tenda-tenda. Disuruh keluar, mau keluar kemana lagi? Mau ke utara udah dikosongin semua. Disuruh keluar artinya apa? Suruh keluar dari negerinya untuk ngosongin negaranya. Terus sekali. Tenda tapi dibombing coba. Semua masih tutup mata. Ya. Kaum muslimin ini asli gila bener Pak. Gilanya kenapa saya nggak habis pikir. Orang-orang muslim gitu di Amerika, ya, di Eropa, di Australia, di Jepang, udah sampai di Jepang, di Korea. Ya, itu pembelaannya sama Palestina itu luar biasa, Pak.
Sementara kampus-kampus di negara-negara Islam nggak ada kita dengar tuh cerita, ya kan? Kampus di Arab Saudi, kampus di mana di Mesir, di mana itu yang mahasiswanya kemudian diriin tenda gitu, memberikan pembelaannya. Di Al Azhar, Universitas Madinah gitu, sebutlah gitu. Mohon maaf ya, gitu. Yang melakukan itu malu bener, malu sama ilmu yang dipelajarin, belajar tauhid, belajar akidah, belajar segala macam. Malaysia. Nah, seperti itu. Itu yang termasuk di Indonesia. Ya, di Indonesia jadi mulailah ya UI beberapa hari yang lalu pelan-pelan mulai diikuti. Ya walaupun terlambat tapi oke lah gitu ya. Ada bola Pak. Ya. Gila bener, begadang-begadang untuk bola itu bisa gitu. Baru sekalian mendengar Allah. Padahal perbedaan pendapat yang udah kejadian dari zaman dulu nggak perlu diributin. Tapi ini pendapat, ini sepakat nih semua ulama bahwa darah kaum muslimin ditumpahin itu, kalau kita bisa ngebela, kita nggak ngebela, dosa Pak. Dosa. Kita bisa ngebela, tapi kita nggak ngebela, dosa. Dan setiap kita bisa ngebela, minimal ngebelain lewat doa. Tanya aja pada diri kita, ada nggak doa-doa kita buat mereka di setiap pada salat? Atau kalau enggak setiap pada salat, di salah satu salat dari yang 5 waktu itu ya, ada nggak tersebut doa kita untuk saudara kita itu? Nah, Bapak Ibu sekalian mendekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat itu disebut ada dua istilah. Ada disebut ka'ayyin dan kasir. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'u ribbiyuna kasir. Ka'ayyin itu simbol dari kualitas, dan kasir itu simbol dari kuantitas. Jadi sebenarnya antara kualitas dengan kuantitas itu gak bisa dipisah, Bapak sekalian. Jadi kalau ada orang bilang yang penting kualitas lah gitu, kita gak terlalu mengutamakan kuantitas, itu salah. Kenapa? Karena kualitas itu selalu didampingi dengan kuantitas. Saya pernah sampaikan kan bahwa kualitas itu terbentuk karena kuantitas. Orang mahir bawa mobil kalau dia sering bawa mobil. Makin sering dia bawa mobil, makin mahir dia bawa mobil. Makanya pesawat terbang itu, pilot itu diukurnya dengan jam terbang kan. Minimal 8.000 jam terbang baru dia boleh bawa pesawat komersil. 8.000 jam terbang, kalau sehari dia bawa pesawat 10 jam, berarti dia 800 hari bawa pesawat, baru kemudian bisa ngelamar jadi pilot pesawat komersil. Kalau nggak boleh, cuma boleh bawa pesawat cakung aja yang ada di Pondok Cabe. Makanya biasanya mau perbanyak jam terbang tuh dengan sering belajar bawa pesawat di Pondok Cabe itu. Dulu rumah saya di Sawangan sama orang tua. Tiap pagi itu jam 6 tuh udah kelihatan tuh pesawat cakung ngider-ngider. Itu salah satunya dalam rangka memperbanyak jam terbang. Bos sekalian. Sama ya. Orang profesi apapun makin sering dia lakonin, profesinya makin mahir. Jadi kualitas itu hanya akan terjadi kalau ada kuantitas. Artinya apa? Kuantitas itu selalu mendampingi kualitas. Begitulah ayat itu memberikan informasi kepada kita. Dan kualitas itu di dalam ayat ini dinisbatkan kepada para nabi. Wa ka'ayyin min nabiyyin. Kualitas yang namanya ka'ayyin itu dinisbatkannya kepada para nabi. Karena para nabi itu memang simbol dari kualitas. Dan kuantitas itu dinisbatkan kepada ribbiyun, kepada
pengikut-pengikut setia yang mendampinginya. Makanya kemudian nggak bisa kita kemudian mau berdakwah, mau melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan kuantitas, itu nggak bisa. Dan kalau kita mau lihat perjalanan Nabi pun, kenapa sih Nabi nggak hijrah dari awal-awal? Orangnya belum cukup banyak. 13 tahun itu jumlah yang hijrah itu, Pak. Setelah 13 tahun di Mekah, yang berangkat hijrah itu jumlahnya sekitar kurang lebih 167 orang. Dan 167 itu adalah jumlah yang cukup untuk saat itu. Sampai di Madinah, kenapa nggak langsung perang? Ya kan, lawan musuh gitu. Baru setahun setelah itu. Kenapa? Karena setelah 1 tahun itu jumlahnya udah meningkat 2 kali lipat, jadi 313 kan di perang Badar itu. Dan itu jumlah yang cukup untuk menghadapi musuh. Jadi semua tuh sampai pada jumlah cukup baru kemudian terjadi sesuatu. Sebelum jumlahnya cukup dia nggak terjadi, Pak. Bahwa jumlahnya tidak pernah lebih banyak dari musuh, iya. Bahwa artinya kita yang penting kualitas. Yang kualitas tetap perang Badar 300 lawan 1000, bukan 1 lawan 1000. Bukan 100 lawan 1000. Paham maksud saya ya? Sama kayak kita juga, kita bicara misalnya gimana kan Islam itu kemudian bisa semakin marak, semakin kebaikan itu semakin besar di Indonesia. Ya tinggal kita tanya, ya kan, jumlah yang mendakwahkan itu sudah cukup belum? Gitu. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian dan belakang Allah Subhanahu. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan ini terkait dengan kalau dikaitkan dengan ribiyun ini, itu ada ungkapan innal afrada rakizatul intilaq li'amali al-ijtima'i wad da'awi. Innal afrada, yang dimaksud dengan afrada ini ya para ribiyun ini, orang-orang dengan kualitas ribiyun ini adalah disebut sebagai rakizatul intilaq. Rakizatul intilaq itu maknanya pilar awal. Pilar awal, yang pilar itu kata intilaq itu juga bermakna dia titik balik, Pak. Ya, titik balik. Kalau dulu belajar matematika ada grafik namanya grafik tangan gitu. Ya, masih ingat nggak? Ada grafik sinus, ada grafik kosinus. Ya, kalau sinus kan satu gunung tuh, Gede Pangrango. Ya, kalau kosinus satu gunung satu lembah. Betul nggak ya? Betul ya? Iya. Kalau tangan kan begini, iya kan? Serut gitu ya? Tegak. Ya, artinya dari bawah terus ke atas gitu. Nah, dia ketemu di titik 0. Nah, titik 0 itu titik balik untuk dia naik kan gitu. Jadi pilar awal, yang dengan pilar awal itu menjadi pilar untuk kebangkitan. Nah, para ribiyun itu adalah rakizatul intilaq. Dia pilar awalnya, Pak. Makanya kalau umpamanya bicara di antara tanda-tanda kebangkitan Islam itu yang disampaikan oleh Nabi apa? Lihat jamaah sholat subuh. Jamaah sholat subuh itu pilar awal. Ya kalau jamaah subuh masih 2 saf dari 10 saf, berat gitu. Karena kan satu musala, satu masjid, dia mewakili satu lingkungan kan gitu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang bab ini juga disebut juga misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu kata Allah, minal mu'minina, di antara orang-orang beriman itu rijalun shadaqu. Ada rijal-rijal ya yang shadaqu kata Allah. Dan rijal di dalam ayat ini tidak merujuk kepada laki-laki ya Bapak-Ibu sekalian. Enggak merujuk kepada laki-laki, tapi merujuknya kepada orang dengan kapasitas di atas rata-rata, baik dia laki atau perempuan. Kata rijal berarti laki-laki, bermakna laki-laki itu kalau ada muannasnya, ada perempuannya di dalam kalimat itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal muzakkar, nisa muannas. Nah, kalau muannas dengan muzakkar dengan kata benda yang satu jenis kelamin laki-laki dan perempuan ada di dalam satu bahasan, satu tema, maka makna rijalnya laki-laki. Tapi kalau ada kata rijal tapi tidak disebut muannasnya, yang perempuannya, maknanya rijal itu bukan laki-laki. Tapi orang yang punya kemampuan di atas rata-rata orang pada umumnya. Jadi bukan ketika disebut minal mu'minina rijalun, di antara orang beriman itu ada yang kapasitasnya di atas rata-rata orang beriman gitu. Dan rijal itu disebut shadaqu, mereka benar. Benar apanya? Ma'ahadullah alaihi, janji-janjinya kepada Allah. Janjinya kepada Allah apa sih? Ya, satu janji untuk mengibadahi Allah ya, untuk tidak menyekutukan Allah. Dan yang kedua janji untuk memperjuangkan agama Allah. Faminhum man qadha nahbah, maka di antara mereka itu ada yang sudah mendahului, sudah gugur ya, sebagai pejuang. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu. Ya, dia belum wafat, tapi dia masih terus berjuang. Jadi dalam istilah lain disebut sebagai rijalun shadaqu. Rijal-rijal yang punya kapasitas di atas rata-rata, yang mereka benar akan janjinya, mereka menepati janjinya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian dan dimuliakan Allah semua. Tapi kemudian siapa mereka kan gitu? Kira-kira kita masuk apa enggak? Maka kemudian di dalam ayat tadi disebutkan ciri-cirinya. Di dalam ayat 146 surat Ali Imran disebutkan ciri-cirinya. Apakah ciri-cirinya? Kita akan sambungkan enggak? Bahwa segala menakan Allah SWT. Dulu Ustaz Ya. Disebutkan oleh Allah kan di ayat 146 tadi itu saya dulu masih apa punya ayat tadi? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun. Siapa mereka? Ada cirinya. Yang pertama kata Allah, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ada 3 cirinya. Mereka adalah orang-orang yang ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Orang-orang yang enggak punya wahan. Ketika mereka mendapatkan musibah di jalan Allah, lagi berjuang dapat musibah, mereka enggak wahan. Wa ma dha'ufu, mereka tidak dhauf, tidak dhaaf itu nanti kita terjemahkan. Wa mastakanu, dan mereka tidak istiqanah. Jadi mereka tidak punya 3 hal ini. Nah, wahan, dhaaf, dan istiqanah. Secara makna ringkasnya Pak, baik itu wahan, dhaaf ataupun istiqanah itu mencerminkan kelemahan. Jadi dia mencerminkan kelemahan. Jadi mereka tidak lemah gitu. Ya. 3L. Tidak punya 3L. Kalau kita banyak yang punya 5L. 10 dengan apa RT. Ya. Kalau di dalam terjemahan, wahan itu diterjemahkannya lemah.
Dhaf itu terjemahkannya lesu, dan istiqanah itu diterjemahkannya bukan, diterjemahkannya itu menyerah, ya, menyerah. Nah, Bapak sekalian mengatakan Allah, walaupun mereka cerminan dari kelemahan, tapi pasti kan ada bedanya. Apa itu al-wahan? Wahan itu kalau secara bahasa, Pak, ya kan ada makna gramatikal, makna kata di dalam kalimat, ada makna leksikal, makna kata di dalam kamus. Kalau makna leksikal itu pasti banyak di kamus, satu kata pasti banyak terjemahannya. Nah, di antara makna leksikal dari wahan itu artinya adalah down. Bahasa Inggrisnya itu down. Down itu apa? Jatuh mentalnya. Itu. Kalau anak sekarang bilang kena mental lah. Ya. Nah, para ribiyun ini bukan orang-orang yang kena mental, Pak. Bukan orang-orang yang down gitu. Nah, melihat gue ini yang gede-gede gitu kan. Ya. Ya, larinya pasti kalah. Ya, kalau kata anak teman saya, pasti kalah lari. Kalau itu ngelari sama Indonesia sama Guinea pasti kalah. Kenapa? Karena orang Guinea biasa ngejar citah katanya gitu. Kita ngejar apaan gitu. Tapi kan luar biasa kan perlawanannya kan. Ya 1-0 lah setidaknya gitu kan. Bahwa segala gunakan Allah SWT. Nah, artinya kenapa ada orang-orang yang kalaupun misalnya dia kalah gitu, tapi dia nggak down dari awal gitu, ngelihat musuh. Adalah orang-orang yang mentalnya tuh luar biasa, nggak takut. Nanti di dalam Al-Quran itu disebut, ya kan, sama Allah, di antara ciri-ciri orang-orang beriman itu, jadi ketika mereka lagi jalan di sebuah lembah, kemudian ketemu dengan beberapa orang yang mengatakan sesungguhnya di balik bukit itu ada musuh-musuhmu dalam jumlah yang besar dan mereka kuat-kuat yang akan menghancurkan kalian. Apa jawaban mereka? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik penolong, dan jadi nggak takut, Pak. Nggak pernah takut. La takhafu la tahzanu. Keberaniannya itu luar biasa. Jadi nggak khawatir gitu ngeliat jumlah yang banyak tuh, nggak khawatir. Nggak khawatir tuh ngeliat kehebatan orang, nggak khawatir. Biasa aja. Kalau bahasa kita tuh sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu. Cuma masalah orang Indonesia kalah gitu, sama-sama makan nasi. Belanda makannya keju masalahnya kan gitu. Nasi gitu. Jadi kan. Oh segala. Tapi itu pun luar biasa kan, bisa merdeka gitu. Kalau dibandingkan kan jauh nggak sebanding gitu Indonesia sama Belanda. Makanya kategori orang siapa yang akan menang dalam sebuah pertempuran itu bukan siapa yang dalam sebuah pertarungan, bukan siapa yang paling banyak mukul, Pak. Bukan siapa yang paling banyak nyerang, tapi siapa yang paling lama berdiri. Ya tinju, ya, yang satu mukul terus, kalau dipukulin gak jatuh-jatuh, akhirnya yang mukul kecapean, terus disentil doang dia jatuh. Yang menang yang tetap berdiri. Betul tidak? Kalau nggak percaya, lihat tuh waktu Ali lawan siapa? George Foreman. Ya, Foreman masih muda, ya kan? Petinju yang paling kuat di zaman itu. Ali sudah mulai menua. Kan dipukulin terus, mendesak terus. Tapi akhirnya kan Ali yang menang. Gitu. KO pula kan? Baru sekalian Allah. Tyson lawan Holyfield, iya kan? Baru sekalian. Lawan-lawan yang lain dipukul Tyson jatuh semua. Holyfield dipukul kan jatuh-jatuh gitu. Gigit kuping. Baru sekalian. Digigit. Ya. Itu yang kemudian kenapa orang bisa berdiri lama walaupun dia dihajar, itu mental, Pak. Kalau mentalnya kokoh, dia kuat,
Dia nggak punya wahan, tidak punya kelemahan mental. Jadi wahan itu lemah dari sisi mentalnya. Nah, kata wahan ini juga disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Ya, ketika itu Rasulullah sama sahabat lagi ngumpul, kemudian kata Rasulullah, suatu hari nanti akan tiba satu masa di mana kalian itu akan seperti hidangan di meja makan. Ya, yang dikelilingi oleh musuh-musuh kalian yang siap menyantap. Ya, namanya makanan di meja kan nggak bisa ngelawan kan. Ya, diambil mah dia nggak bisa lari gitu. Para sahabat tanya, kok bisa selemah itu ya Rasulullah? Memang apa yang terjadi pada kita? Perasaan kita tangguh lah gitu. Tapi kok bisa seperti hidangan? Kata Rasulullah. Kata sahabat, apakah ketika itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Wah, jumlah kalian banyak, kata Rasulullah. Banyak. Tapi jumlah kalian banyak itu seperti buih di lautan. Buih itu kan banyak Pak. Tapi buih itu kan tidak mengakar ke bawah, tidak menggantung ke atas kan. Dia ngambang di air. Nah, airnya laut ada gelombang, ada arus. Maka kemana gelombang dia ikut. Gelombang ke sini dia ikut. Dia nggak bisa menentukan saya mau kemana. Kenapa? Karena dia tenggelam di dalam gelombang. Nah, mukmin ketika udah jadi seperti itu, Pak, maka udah kayak hidangan di meja makan itu, siap disantap. Nah, pertanyaannya adalah lalu sahabat nanya lagi, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Karena ketika itu kalian ada al-wahan, kata Rasulullah. Kalian kena penyakit namanya penyakit wahan. Jadi penyakit Pak, nama penyakit wahan itu. Apakah itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Rasulullah. Cinta dunia dan takut mati. Orang kalau udah cinta dunia Pak, pasti takut mati. Pasti. Kenapa? Karena dunia itu maknanya adalah semua yang ada itu dunia. Sementara mati itu semua yang gak ada. Makanya Rasulullah membahasakan kematian itu adalah pemusnah kenikmatan. Gitu. Jadi kalau orang udah cinta sama yang ada, pasti dia nggak mau yang ada itu gak ada. Benar? Udah kelewat banget cinta dengan sama harta, dia benci banget kalau hartanya hilang. Udah kelewat cinta banget sama makhluk, istri, suami, anak, dia benci banget kalau harus kehilangan. Betul tidak? Maka kalau dia udah kelewat cinta sama dunia, dia pasti akan takut mati. Kalau udah kelewat cinta sama yang ada, dia pasti takut kalau yang ada itu jadi gak ada. Bagus sekali. Dan itulah awalnya lemahnya mental, Pak. Ya. Maka melemahkan orang yang punya wahan itu gampang. Ancam aja yang ada. Ancam kan hartanya, ancam jabatannya, ancam keluarganya, ancam apanya gitu. Ancam ditiadakan. Lemah itu orang. Kenapa? Karena dia udah terikat dengan dunia. Maka ketika dunianya itu mau dihilangkan, jangan. Takut. Tuhan. Yang kedua, dha'fu. Wa ma dha'fu, dha'f itu lemah, tapi lebih kepada fisik. Secara fisik lemah. Ya. Biar gimana pun Pak, fisik itu dibutuhkan. Ya kan? Untuk ngelawan. Betul tidak? Kayak saya gini suruh melawan Adera, mikir Pak. Iya kan? Ya. Di meeting aja. Masalahnya Pak, buat meeting kan kudu dipegang. Kagak kepegang sama tangan saya ototnya tuh. Iya kan? Gila modal kepegang aja enggak, lepas terus gitu. Yang dipegang itu kan nggak kecengklem gitu. Ini kalau nggak kecengklem kan gampang lepas. Jadi kekuatan fisik itu juga perlu Pak. Makanya mukmin nggak boleh lemah. Imam Syafi'i Pak, Imam Syafi'i. Kita kan mazhabnya Syafi'i. Jangan bayangin para imam itu, coba
Coba kalau saya sebut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, bayangkan fisik itu orang seperti apa? Jangan bohong. Kakek-kakek, dia putih, pakai tongkat, gitu ya? Iya kan? Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i itu, ya, itu ahli manah Pak. Karena hampir setiap hari, ya, hampir setiap hari, enggak setiap hari, tapi dia punya waktu-waktu khusus melatih keterampilan memanahnya. Jadi kalau dia manah tuh tepat sasaran, gitu. Jago mana, Pak? Mana itu butuh kekuatan, butuh konsentrasi, fokus, dan latihan. Kita suruh mana? Bisa, sekedar mana doang. Kenapa kagak itu urusan belakang. Bos status. Bisa. Iya kan? Bisa. Bos status. Imam Syafi'i itu Pak, malamnya dibagi 3. Malam hari dia dibagi 3. Sepertiga buat dia nulis kitab, sepertiga buat tahajud, baca Quran, sepertiga buat tidur. Ya, malam itu hitungannya dari habis Isya. Habis Isya sebut jam 9 sampai jam 5. Berapa jam itu? 5 tambah 3. Anggaplah 9 jam. Berarti 3 jam buat nulis, 3 jam buat sholat, 3 jam buat tidur. Tidurnya cuma 3 jam Pak. Ya. Dan tidurnya itu di akhir. Kita begitu Pak, tiap hari. Sakit-sakit badan. Itu bukan cuma menunjukkan luar biasa ya solehnya Imam Syafi'i. Enggak cuma itu. Itu menunjukkan bahwa fisiknya kuat. Imam Malik Pak, coba bayangin, Imam Malik gambarannya seperti apa? Imam Malik itu tuh tinggi, badannya kekar, kepalanya botak, jenggotnya panjang. Segala besar badannya Imam Malik itu. Jadi enggak lemah gitu secara fisik. Oh, kalau mau sebut siapa? Ali radhiyallahu anhu itu Pak. Puluhan orang jebol pintu Khaybar nggak bisa. Sama Ali dipukul sendiri, kemudian diangkat itu pintu Khaybar. Diangkat sama dia. Dijebol pakai kekuatan dia sendiri. Kuat. Jadi gambaran-gambaran orang-orang hebat di Islam itu banyak dan real. Beda sama Barat. Kalau Barat nggak real dia. Semua hayalan. Iron Man, Incredible Hulk, gitu kan. Captain America, itu kan hayalan semua. Karena nggak punya yang begitu. Rambo itu kan hayalan juga. Kalau kita punya Pak, sosok-sosok itu ada Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi, yang kalau kata Abu Bakar ketika Khalid lagi perang, musuhnya banyak banget, dia kirim surat kepada Khalifah, pada Abu Bakar, tambahin pasukan. Ditunggu-tunggu Pak pasukan. Kok nggak ada ngebul-ngebul gitu kan? Kan namanya padang pasir pasti kan pasukan banyak kan ngebul kan kalau pasukannya. Begitu ada kebulan kecil gitu, sedikit ngebul gitu. Wah tuh kayaknya pasukan kita tuh. Tapi kok ngebulannya sedikit, oh jangan-jangan di belakangnya ntar ngebulnya banyak gitu. Ternyata sampai dekat pun nggak nambah-nambah ngebul, cuma 1 orang. 1 orang itu kemudian bawa surat dari Amirul Mukminin. Ketika dibaca suratnya, kau minta tambahan kepada pasukan, maka kirimkan 1 orang yang kualitasnya seperti 1000 orang. Itu namanya Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi. Ya kalau saya dengar kibasan tangannya saya, wah begini Pak. Itu anginnya tuh kerasa hitungan radius beberapa meter ke depan. Di perang jembatan itu, ya,
perang jembatan. Musuh itu taktiknya apa? Dia benteng. Di keliling bentengnya itu ada sungai, parit gitu ya. Tapi nggak kayak di film-film lah yang ada buaya gitu ya, atau naga gitu, bukan. Parit. Ketika pasukan kaum muslimin lagi nunggu, ya, dia tutup. Begitu lagi istirahat, tiba-tiba pintu keluar kebuka, keluar pasukan berkuda, kemudian nebas-nebasin. Begitu mau dikejar sampai dia balik lagi masuk ke dalam. Begitu terus caranya, Pak. Sampai akhirnya suatu ketika, begitu pintu terbuka, ya kan, Al-Kahfa itu udah siap. Dia lompat ke dalam, pintu ketutup. Dia sendiri, Pak, lompat ke dalam. Udah khawatir yang keluar. Nggak lama jembatan turun, terbuka. Al-Kahfa yang keluar. Terus sekalian Allah, secara fisik, itu dahsyat. Dan yang terakhir, Pak, yang terakhir, wa mastakan, mereka nggak istiqanah. Istiqanah itu jadi wahan itu mentalnya lemah, da'af itu fisiknya lemah. Istiqanah itu, Pak, ya, kelemahan mental dan kelemahan fisiknya itu ditunjukin benar, kelihatan benar, sehingga mereka berhenti. Mereka berhenti, Pak. Jadi istiqanah itu bukan lagi lemah, Pak. Dia udah give up, gitu. Udah nyerah. Ya, orang nyerah itu dia berhenti. Udahlah, pulang. Udah nggak ikut-ikutan. Nah itu, Pak. Para ribbiyun itu bukan yang mentalnya lemah, bukan yang fisiknya lemah, apalagi dia berhenti. Desersi, AWOL kalau bahasa militer sono. Biasanya militer sini, militer sono tuh AWOL, AWOL, itu ada filmnya tuh. Nah, baru sekalian Allah SWT. Dan Allah menutup ayat itu dengan wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Yang enggak punya 3 hal itu. Kenapa? Enggak lemah mental, enggak lemah fisik, enggak berhenti, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sabar. Waduh, musuh banyak nih. Waduh, kayaknya berat nih. Waduh. Dia sabar, dia akan bertahan. Ya. Mungkin takut. Tapi kalau dia sabar, dia akan bertahan. Udah lelah, udah capek, tenaga udah nggak ada, tapi dia sabar, dia akan bertahan. Dia tidak akan berhenti. Dan sebagai penutup, bos sekalian, di ayat ada satu buah hadis muttafaqun alaih, yang ada riwayat Bukhari dan Muslim. Orang sabar itu kata Rasulullah SAW, wa ma yatasabbaru yusabbiruhullah wa ma'ati ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka dia akan diberikan kesabaran oleh Allah. Wa ma yatasabbaru yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar. Artinya apa? Sabar itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba celing sabar. Dia harus diusahakan. Sabar nih walaupun udah jam 6 lewat. Sabar. Upayakan untuk sabar. Maka nanti Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Lalu apa kata Rasulullah? Wa ma'ati ahadun, dan barang siapa yang diberikan, ya kan, ataun khairan, ya, barang siapa yang diberikan oleh Allah sesuatu, ya kan, maka ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari Allah dan lebih luas
daripada kesabaran. Lebih baik karena sabar itu lebih baik dari apapun. Lebih luas karena sabar itu balasannya keluasan rezeki, termasuk keluasan syurga nanti. Sekalian Allah. Maka jangan bahwa iya benar berat, tapi sabar. Kuatkan mental, kuatkan fisik, jangan berhenti. Kenapa? Karena kita ada di akhir zaman. Akhir zaman itu niscayanya, ya, walaupun berusaha didamai-damain, ujung-ujungnya tetap pasti huru hara. Gitu. Ya, walaupun kita orang Islam itu harus mengupayakan damai, tapi tetap ujung-ujung dari akhir zaman itu adalah huru hara. Gitu. Yang huru hara itu membutuhkan kekuatan mental, kekuatan fisik, ya kan? Dan kesabaran. Karena kalau enggak, bos sekalian, yang paling berat itu justru fitnahnya akhir zaman. Ya. Kadang tanpa kita sadari, tahu-tahu kita udah nggak ada di barisan kaum muslimin. Ya. Tahu-tahu kita bukan jadi pembela saudara, tapi jadi pembenci saudara. Ya, bos sekalian. Dan hari ini kan banyak terjadi ya, gitu. Orang gara-gara beda pendapat, gara-gara salah ucap, ya kan? Bahkan sampai darah keturunan orang dicari-cari gitu kan, dicaci-caci gitu. Walaupun itu juga jadi bahan evaluasi sebenarnya buat yang dicaci gitu. Tapi artinya apa sekalian? Yang begitu siapa? Kan orang Islam semua kan? Yang tepuk tangan siapa coba? Yang senang? Udah lu ngantuk aja. Termasuk tadi yang saya bilang tuh. Padahal ada masalah yang lebih besar, ya kan? Di Palestina tadi yang saya sebut, mana ada yang peduli, ya? Kalau sekalian gunakan Allah. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Doa kita adalah kita ini para ribbiyun, insyaallah. Ribbiyun itu membersamai para nabi, Pak. Ya, di dalam perjuangannya. Jika kita jadi ribbiyun, kita nggak bersama Nabi, karena Nabi udah meninggal semua. Tapi insya Allah kalau kita nggak bersama Nabi di dunia, kita akan membersamai mereka di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah khairan kita. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat. Boleh. Ada yang mau bertanya? Satu atau dua? Silakan. Hanya satu aja. Sabaran Sabaran itu sama seperti nggak ada batasnya gitu Pak Ustadz. Atau gimana? Sabar ini katanya tidak ada 80, 90 tapi nggak ada batasnya gitu. Yang tadi bilang sabar itu luar biasa itu. Ya. Orang Indonesia kadang-kadang sering punya definisi sendiri. Sabar, tapi kan sabar ada batasnya. Betul nggak? Iya. Ya, itu cuma ada di Indonesia. Ya. Sabar itu tanpa batas. Ya. Sabar itu tidak dibatasi oleh keadaan. Lagi kuat sabar, begitu lemah, gimana kalau misalkan begini ya ini deh. Sabar itu tidak dibatasi oleh keadaan. Mau kuat, mau lemah, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, apapun keadaannya, sabar itu tidak dibatasi oleh itu. Sabar juga tidak dibatasi oleh waktu. Itu. Terus sekian puluh tahun saya sabar, mau sampai kapan? Gak ada batasnya Pak sabar. Ya kan? Sampai kapan? Sampai mati. Kita disuruh sabar. Ya. Jadi kalau orang bilang sabar ada batasnya, maka batas di mana yang dia sebut sebagai sabar ada batas, saat itu dia sudah tidak sabar. Jadi ketika dia berhenti bersabar atau sampai pada batas sabar, itulah batas di mana dia masuk ke dalam keadaan tidak sabar. Gitu. Ya. Nah,
Adapun misalnya, apakah sabar itu maknanya kita dipukul pipi kanan kasih pipi kiri? Apakah kita dipukul diem? Apakah kita diapa-apain diem? Enggak. Jadi bukan sabar itu ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Tapi makna sabar bukan nggak ngapa-ngapain. Di dalam Al-Quran itu Allah sebut wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan sabarlah fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Dalam kesempitan, kesulitan, dan dalam peperangan. Itu kata Allah, sabarlah di dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam peperangan. Sabar dalam kesempitan, oke lah ya, gitu, make sense gitu. Lagi sempit sabar. Pakai itu. Apa? Kan bersabar dalam kesempitan pakai itu. Oke, apa adanya udah gitu. Sabar lah. Iya, kalau kita lagi sempit, sabar. Oke, make sense ya, namanya orang sempit kan sabarlah gitu kan. Yang kedua, sabar dalam kesulitan. Ya. Lagi sulit kondisinya, ya sabar. Tapi sabar dalam medan perang. Dalam peperangan, itu kata Allah loh. Namanya perang, Pak. Pilihannya kalau nggak ngebunuh, dibunuh kan? Berarti walaupun kita dalam tanda petik di perang ini ya, walaupun kita membunuh, kita masih bisa sabar. Iya kan? Betul tidak? Itu bukti bahwa sabar itu bukan nggak ngapa-ngapain, gitu. Bukan pasrah, beda. Pasrah pun juga nggak boleh sama makhluk, Pak. Pasrah itu cuma boleh sama Allah. Nggak boleh pasrah itu sama makhluk, pasrah sama keadaan. Ya habis gimana, kita pasrah aja lah, soalnya kondisi. Enggak, pasrah itu nggak boleh. Pasrah sama kelemahan kita, pasrah sama keadaan kita, pasrah sama kondisi nggak boleh. Pasrah itu cuma boleh sama Allah. Gitu. Makanya Imam Ali mencontohkan kan, ketika di dalam sebuah perang, dia berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh sama dia, kalah lawannya, udah jatuh, begitu mau ditebas sama pedang sama Ali, tahu musuhnya apa? Ngeludahin dia kan? Nah, ludahnya juga bukan sembarangan, Pak. Udah orang Arab gitu. Udah berjuang. Ya. Gitu kan? Diludahin, Pak. Mungkin warnanya hijau kali itu ya. Kan geli banget kan. Itu kalau kita, Pak, udah mau nebas digituin, makin jadi kan. Wah, tuman bener loh gitu kan. Itu ketika diludahin, Pak, tangan Ali ini bergetar, Pak. Yang tadi udah mau nebas bergetar tangannya. Setelah beberapa saat bergetar tangannya, disarungin lagi, dia tinggal tuh orang. Ditanya sama orang, ngapa kagak jadi? Apa kata Ali? Tadi sebelum kau meludahiku, aku berniat membunuhmu, ya kan? Membunuhmu karena Allah di jalan, di medan juang ini. Tapi begitu engkau ludahi aku, maka niatku karena Allah berjuang di jalan itu udah ganti dengan marah, dengan emosi karena harga diriku kau jatuhkan dengan ludahmu itu. Dan aku tidak mau membunuhmu karena amarah, karena emosi, dan karena harga diriku. Bayang, itu kan makanya ada saya lupa apakah Ali yang menyebut atau yang lain, bersabarlah sebagaimana kalian bersabar di medan perang. Artinya apa? Sambil engkau menebas musuh-musuhmu, sambil engkau bersabar. Artinya apa? Hatta berjuang, harus berperang pun sabar. Sabar itu artinya apa? Ikut aturan Allah. Aturan Allah itu di medan perang, ya udah lawan tuh musuh. Tapi jangan berlebihan. Musuh udah mati jangan dicincang. Gitu. Dipotong-potong.
nggak boleh. Mati udah tinggal gitu. BM. Seperti itu. Itu contoh di antara batasan. Atau ada sabar di dalam dalam bab lain itu ada sabar di dalam musibah, ada sabar dalam kemaksiatan, ada sabar dalam ketaatan. Itu tingkatan lagi tuh Pak. Sabar dalam musibah itu sabar yang nggak ada pilihan kecuali sabar. Kita kena musibah, ya nggak ada pilihan lain lah, sabar. Mau ngapain? Nah, kesabaran yang nggak ada pilihan itu Pak, karena musibah, contohnya ada pada Nabi Yusuf ketika dia dimasukin ke dalam sumur. Ya, mau manjat tinggi, mau teriak di hutan, kagak ada yang denger. Ya udahlah, sabar aja lah sambil nunggu orang. Itu sabar yang sabar nggak ngapa-ngapa, bukan nggak ngapa-ngapa, itu sabar karena memang kondisinya harus sabar, terpaksa. Kita sakit, ya terpaksa sabar lah. Sabar yang kita sebenarnya nggak pengen, sesuatu yang nggak kita kehendaki, tapi kita harus sabar. Itu contohnya itu Pak. Nah, tapi ada sabar yang dikehendaki. Kita pengen sabar, kita milih untuk sabar. Contohnya apa? Sabar dalam maksiat. Godaan maksiat banyak. Sabar dalam maksiat bukan sabar bermaksiat, sabar enggak. Godaan maksiat banyak. Syahwat kita menginginkannya. Ya, syahwat kita menginginkannya. Tapi kemudian kita memilih untuk tidak melampiaskannya, memilih untuk bersabar, bukan terpaksa sabar. Kalau syahwat menginginkan biasanya, oh gimana lagi kan syahwat gue pengen udah lagi. Tapi dia memilih untuk sabar dengan cara tidak melampiaskan syahwat. Contohnya ada di Nabi Yusuf juga. Ketika dia digoda sama Zulaikha, iya kan? Pintu rumah dikunci, suruh beresin tempat tidur, masuk ke kamar. Begitu masuk kamar, Zulaikha masuk kamar, dikunci pintunya. Kemudian apa? Nih kuncinya. Dia telan begitu kan? Nah, atau disembunyiin lah gitu kan? Kuncinya dia pegang. Pintu dikunci. Pintu rumah pembesar Mesir itu gede-gede Pak. Nabi Yusuf ketika itu pengen nggak? Pengen Pak. Ya, lah bapak-bapak yang udah senior banget itu juga kalau begitu masih pengen. Ya Bani. Kayak ratu. Yang gituin perempuan muda cantik pula. Laki-laki masih normal, Yusuf masih muda, setrumnya masih kencang gitu. Masih 220 volt. Kalau ini kan rata-rata udah 1,5 volt. Baterai ya kan? Lobet. Ya kok dah. Gak bisa telepon. Nih kayaknya rekaman dulu ke dia. Nanti ntar edit. Gak usah call data. Udah titit gitu kan minta dicas gitu. Dicas udah nggak bisa. Ya Yusuf budak. Ketika itu kan dia budak, budaknya Zulaikha. Yusuf budak. Yang gangguin, yang godain, yang ngerayu majikannya. Ratu cakep. Iya kan? Di dalam kamar berduaan, dikunci, suaminya, lakinya lagi dinas. Gitu. Dan dalam satu riwayat Pak Al-Aziz dari suaminya si Zulaikha ini itu disebutkan, dalam satu riwayat disebutkan suaminya itu mohon maaf lemah. Gitu. Jadi Zulaikha itu belum diapa-apain lah gitu istilahnya. Gitu. Si Ibrahim. Coba bayangin Pak, kalau Zulaikha mau gitu kan. Kalau Nabi Yusuf mau, dia punya banyak alasan Pak. Gua kan budak harus ngikut sama majikan, mana bisa melawan. Ya kan? Kalau melawan pasti dihukum, betul nggak? Udah gitu kalau dia melakukan, gua jauh dari negeri, di Mesir, kampungnya di Palestina, kan jauh Pak. Artinya apa? Kalau dia berbuat apapun, keluarganya nggak bakalan tahu, ya kan? Nggak bakalan viral juga, kenapa? Dia budak nggak mungkin jadi bahan omongan. Budak, kecuali dia bangsawan, berarti dia tuh bahan omongan. Kalau budak mau ngapain nggak ada yang ngomongin.
Paling aku mati. Ya kan? Terus kalau bilang ngeri, ngapain ngeri? Nggak ada yang lihat, nggak ketahuan di dalam kamar, di dalam rumah, dikunci pula, nggak ada yang tahu. Nggak bakal malu deh, nggak ada CCTV. Dan disebutkan loh Pak di Quran, Yusuf itu berkeinginan. Yusuf itu berkeinginan terhadap Zulaikha. Bagaimanapun dia laki-laki, dia normal. Yang godain cantik. Bapak satu kamar sama perempuan paling cantik. Silahkan dibayangin yang paling cantik siapa? Bayangin masing-masing. Kira-kira apa yang terjadi? Terus digodain. Ya gitu. Ini sengaja nih biar makannya ntar semangat sarapannya. Yusuf berkeinginan, tapi dia memilih untuk bersabar, menahan. Itu yang dimaksud dengan sabar dalam kemaksiatan. Gitu. Ada peluang bermaksiat, tapi dia bersabar, memilih. Bukan sabarnya bukan terpaksa. Dia lebih tinggi itu Pak, daripada sabar karena musibah. Jadi orang yang sakit, miskin, segala macam dia bersabar. Kesabarannya tidak lebih tinggi daripada orang punya banyak peluang bermaksiat, kemudian dia tidak lakukan maksiat, itu kesabarannya lebih tinggi. Punya peluang untuk korupsi, dia nggak korupsi. Punya peluang untuk, kan biasanya yang punya peluang itu kan pasti orang-orang besar kan. Tapi dia tidak laku, itu kesabaran dia lebih tinggi. Nah yang paling tinggi itu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya, mau tahajud udah bangun jam 4, setengah 4, tapi Allah ngantuk banget, berat gitu ya. Paksain ambil wudhu, udah ambil wudhu, duduk dulu di kasur, duduk selimut, dingin-dingin gitu. Udah sholat, ya kan? Pas lagi sholat, ya kan? Bini kita tidur di kasur di depan kita. Kita lagi khususnya tiba-tiba dia mau balik gitu. Kalau dia mau balik, waduh kaget kita kan. Terusin kagak nih gitu. Sebelah. Beda teh. Nabi Sulaiman bukan bini. Bos kalian tetap taat, sabar Pak. Walaupun udah jam 6.20 gitu kan. Sabar dalam taat. Ya, Mas kalian. Jadi melakukan ketaatan itu lawannya langsung setan gitu. Mas kalian. Itu lebih tinggi daripada sabar ketika ada peluang maksiat, Pak. Sabar pada saat melakukan ketaatan untuk berhenti dari ketaatan itu sabar yang paling tinggi. Untuk bertahan sampai selesai, sampai kafaratul majelis. Itu kesabaran paling tinggi. Tapi jangan tentang begitu dilama-lamain gitu ya. Bahas sekalian. Jadi begitu Pak Sumari. Ya kalau biar sabar nggak ada batasnya. Ya cuma makna sabar yang kudu diperbaikin sama kita. Bahwa sabar itu bukan berarti gaplok gitu diam aja, enggak. Kita membalas itu bukan berarti kita nggak sabar. Gitu. Ya, kita membalas bukan berarti kita nggak sabar. Ini buat nguatin, walaupun ini sebenarnya tema pembahasan. Saya sih menggambarkan ada ini nggak contoh air mineral botol. Ini deh Pak, nih, sekalian deh nih. Pak sekalian, ini tangan saya begini Pak, ya kan? Nggak ada beban Pak, kuat nggak? Kuat. 5 menit gitu kuat nggak? Kuat. Begitu ditaruh ini Pak, wah, kuat nggak? Kuat. Tapi kira-kira kekuatan tangan saya ketika nggak ada ini dengan nggak ada ini tangan posisinya untuk tetap stabil begini, beda nggak? Beda kan? Ketika begini mah nggak, energinya paling 0,5. Tapi begitu taruh gini mungkin energinya 50 untuk mempertahankan tetap stabil gitu. Karena begitu dia lemah, tak jatuh. Tapi kalau dia over, udah kelempar gitu.
Nah, sabar itu mempertahankan dalam kondisi stabil, baik tanpa beban ataupun ada beban. Maka Pak, stabil tanpa beban, dia nggak ngeluarin upaya. Tapi begitu stabil ketika ada beban, dia harus mengeluarkan perlawanan beban ini. Gitu. Betul nggak? Sama kayak tadi itu perumpamaan. Ketika kita ada musibah, kan ada yang membebani, kita harus melawan untuk bisa. Sama ketika tadi sabar di dalam medan perang. Kalau sabar begini mah gampang. Tapi begitu sabar di medan perang, nggak bisa kemudian disamain dengan sabar di sini. Itu maksud saya. Ya. Jadi sabar itu bukan berarti kita nggak ada kekuatan. Sabar itu ada kekuatan di dalamnya. Dan kekuatannya menyesuaikan dengan medan tantangannya. Targetnya apa? Dia stabil. Stabil itu maknanya apa? Dia ada di dalam ketaatan kepada Allah. Tidak jatuh karena bebannya, tapi juga tidak berlebihan membuat dia sombong karena beban itu. Maka Pak, orang ketika dikasih beban dia jatuh, dia nggak sabar. Tapi dia dhaaf namanya. Tapi kalau dia dikasih beban, terus dia berlebihan, itu namanya sombong dia. Tasyaddud, dia berlebihan. Akhirnya gagah-gagahan. Tuh kan, menang gua kan gitu. Seperti itu. Gitu Pak. Jadi dua-duanya supaya tetap stabil dia harus mengeluarkan upaya tapi terukur. Wallah alam dan bermanfaat dan saya rasa cukup, lebih dari cukup bahkan. Jadi kita tutup saja dengan menghabiskan kopi kita. Baik sekalian Allah, dan sekian kita sama-sama tutup dengan mengucapkan istighfar, hamdalah dan tasbih kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.